Halo semua, hari ini mumpung lagi off, jadi gue mau bahas sedikit mengenai E39. Apa yang dibahas teman-teman udah ngeliat semua di judulnya, yaitu apa yang perlu dicek ketika akan mengambil BMW E39. Jadi di video kali ini kita akan bahas semua yang istilahnya penyakitnya E39, apa yang perlu diwaspadai, dan kalaupun kalian ngambil mobil yang bermasalah seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah bermasalah di kemudian hari. Jadi ini mobilnya. Oke, singkat aja. Yang pertama dicek ketika akan membeli E39 adalah fungsi kuncinya. Kalau di 523 cuman ada kunci fisik seperti ini, tapi kalau di 528 dan yang lain dan di atasnya itu pakai remote. Jadi yang dites adalah kalau misalnya jendela dalam posisi terbuka, kunci terbuka, ditahan selama 5 menit, turun atau enggak jendelanya, seperti ini. Sebaliknya, ketika kuncinya masuk ke posisi tertutup, ditahan, nah seharusnya seluruh kacanya menutup. Itu yang pertama dicek. Yang kedua dicek adalah tanda-tanda karat. Tanda karat paling gampang dilihat itu dari tutup tangki bensin. Jadi pada E39 tutup bagian sini itu biasanya menyimpan air. Jadi kalian lihat tanda-tanda karat, apakah bagian sininya berkarat atau enggak. Waktu gue baru ngambil mobil ini, bagian sininya karatan, dan gue udah benerin. Jadi kalian nggak perlu kecelek dan ngambil unit yang bermasalah. Jadi ini tanda pertama mobil itu berkarat. Yang kedua, kita buka kap mesin. Nah, apa yang dilihat di kap mesin adalah nanti kehalusan mesin sama lihat apakah meler oli atau enggak. Ini adalah suara mesin M52 yang masih halus banget. Jadi kalian udah ada patokan gambaran mesin yang halus itu bunyinya kayak gimana. Ini nggak meler oli. Bisa lihat nih, ini valve covernya kering. Nanti kalian lihat juga bagian bawahnya kira-kira banyak lelehan oli atau enggak. Itu kalian center aja, nggak masalah. Pakai center kamera HP. Kalau misalnya ternyata lelehan olinya banyak, pasti akan mengkilat. Selanjutnya yang kalian cek adalah bagian sini. Jalur ini kalau mobil sering diparkir di bawah pohon, itu lama-kelamaan akan buntu. Jadi usahakan kalau kalian baru ngambil unitnya, bagian sini itu sering kalian bersihkan, buka tutup filter AC, lepas semua, baru nanti bersihin jalurnya dari mungkin kotoran-kotoran. Selanjutnya yang mesti kalian cek adalah radiator. Radiator itu cara ngeceknya kalian ngintip dari sisi kisi-kisi ini, dari celah ini, intip terus center. Kalau misalnya radiatornya baru, silakan ambil unitnya. Kalau enggak, nego. Kenapa? Karena radiator E39 baru itu harganya 3 jutaan, khususnya yang tipe pre-facelift. Selanjutnya yang dicek adalah ini nih. Kenapa? Karena ini adalah selang rem ABS, lokasinya tepat di atas exhaust manifold, knalpot. Jadi bagian sini panas dan lama-kelamaan akan karatan. Jadi usahakan unit yang kalian ambil selangnya nggak berkarat. Kalau selangnya berkarat sebetulnya nggak apa-apa, penggantiannya murah. Satu set selang ini 600 ribuan, sama jasa mungkin 800 ribu, tapi tetap aja itu adalah sesuatu yang perlu teman-teman semua cek.
Nanti mesinnya juga kalian cek, kalau bisa unit yang kalian ambil itu nggak kasar dan nggak berasap, khususnya yang tipe pre-facelift. Kenapa? Mesin BMW itu terkenal kalau udah lama dan maksudnya kalau odometernya udah tinggi dan pemilik sebelumnya males ganti oli, itu runningnya kasar banget. Bunyi di noken asnya, noken as dan klepnya itu bunyi selalu tak 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 tak. Mau dari BMW M40 sampai M52, M54 itu kurang lebih sama. Jadi selama mesin yang kalian ambil nggak kasar, nggak goyang, dan asap knalpotnya nggak ngebul, itu berarti mobilnya aman. Zaman sekarang nggak usah mikir lagi, wah M52 masalah nikasil, kagak. Nikasil itu masalah tahun 2000-an dan 2010-an. Sejak tahun 2015-2016 E39 itu udah bebas sulfur yang merusak liner nikasil. Jadi selama mobilnya hidup aman-aman, anteng-anteng dari tahun 2016, itu sebetulnya udah bukan masalah besar. Untuk bagian kap mesin sendiri, yang perlu kalian cek itu selang dari power steering ini. Usahakan nggak ada yang netes. Kayak ini misalnya udah agak kelihatannya udah agak rembes, nanti gua akan ganti. Kenapa nggak boleh netes? Karena ini di bawahnya alternator. Jadi kalau sampai netes, nanti alternator kalian korslet, selang power steering yang tadinya harganya murah jadinya mahal karena harus ganti alternator yang 3 jutaan. Next yang kalian perhatikan adalah interiornya. Interiornya usahakan dalam kondisi seorisinil mungkin. Joknya juga usahakan dalam kondisi bagus. Dashboardnya juga dalam kondisi bagus. Kenapa? Karena jok E39 itu material kursinya sama dengan E38 seri 7. Jadi kalau kalian ngambil unit yang udah retrim, itu kalian istilahnya missing out banyak banget. Kalian yang seharusnya duduk di kursi jok seri 7 malah duduk di kursi retriman, retriman yang mungkin agak murah ya, apalagi yang model-model sok-sok balap gitu. Jadi kalaupun di retrim, usahakan polanya mirip seperti aslinya dan kulit yang dipakai juga kulit yang bagus. Next, lakukan tes cluster. Gimana cara ngelakuin tes cluster? Nanti saya sertai link pada video ini. Tapi yang pasti tes cluster itu dilakukan supaya kita melihat apakah ada jarum yang tidak berfungsi atau ada lampu yang tidak menyala. Kalau kalian lihat ini semua lampunya nyala, jadi nggak ada yang diakal-akalin ya. Kalau yang bagian sini ada lampu yang nggak menyala, ABS. Setelah itu kalian starter mobilnya. Nah, pastikan semua lampunya itu mati. Kayak begini, lampunya semua mati, berarti unit yang kalian ambil lumayan oke. Setelah mencoba instrumen clusternya, setelah mobilnya di start, kalian tes semua electrical dalam mobil, mulai dari AC, radio, tapi yang paling utama adalah lampu. Kenapa lampu? Oke, E39 ini punya yang namanya Light Control Module, LCM. Dan LCM ini berpengaruh besar pada kelistrikan mobil ini. Jadi kalau LCM-nya error, misalkan kalian lakukan pengetesan, kalian buka cermin ini. Nah, kalau misalnya LCM-nya error, lampu ini menyala atau nggak menyala, tapi nanti akan ada error yang lain. Misalnya ketika kalian buka sun visor, cerminnya kalian buka, nanti
AC-nya mati, atau misalnya kecepatan AC-nya bertambah. Sama juga dengan flap yang ini nih. Misalnya kalian nyalain atau lampu belakang kalian coba nyalain, nanti akan ada error yang lain gitu. Misalnya kalau yang 528, steering column-nya turun sendiri, joknya maju sendiri. Nah, kalau sudah mulai ada electrical begitu, atau istilahnya ada ritual-ritual aneh yang harus dilakukan sebelum nyalain mobil, atau misalnya sebelum berkendara, itu berarti electricalnya kemungkinan light control modulnya udah kena, dan itu mahal. Jadi hindari unit yang electricalnya bermasalah. Lucu emang, mungkin orang biasa mikir oh cuman lampu gitu, tapi ternyata enggak, hubungannya itu kemana-mana. Jadi hindari unit yang electrical mendasarnya seperti central lock, lampu-lampu interior itu udah mulai bermasalah. Sehubungan dengan light control module tadi atau LCM, saya juga akan menyarankan untuk teman-teman melihat wiring kabel, khususnya daerah lampu. Karena LCM itu rewel dan pengaruhnya ke instrumentasi, saya menghindari unit yang kabel lampunya aneh-aneh. Misalnya lampunya mungkin diganti ke HID, tapi perkabelannya kurang rapi, atau mungkin diganti LED, atau apapun itu. Modifikasi-modifikasi yang kelihatan kurang rapi di daerah lampu, itu akan saya hindari. Selanjutnya, lo bawa jalan ini mobil, kalau misalnya di jalan jelek juga nggak apa-apa, tapi intinya adalah perbaikan kaki-kaki E39, apalagi yang velgnya udah diganti, itu mahal. Jadi usahakan sebisa mungkin kaki-kakinya dalam kondisi bagus. Shock breaker depan sama belakang E39 itu nggak mahal, tapi busing-busingnya itu yang mahal, karena komponennya biasanya satu set dengan armnya. Jadi kalau di mobil lain kalian bisa beli busing arm sendiri, kalau di E39 nggak semua busingnya kalian bisa beli secara terpisah. Mungkin kalian harus beli sekalian dengan stang armnya, itu yang bikin mahal. Jadi usahakan sebisa mungkin kaki-kaki unit mobil yang kalian beli itu dalam kondisi sesehat mungkin. Selanjutnya, cek karpet bagian bawah belakang sini nih. Karpet bagian sini itu kalian pegang, itu nggak boleh basah. Kiri kanan kalian tes semua, dan sekalian lihat bagian-bagian sininya, apakah ada tanda karat atau enggak. Kenapa? Ini adalah penyakit E39 yang sepele, karpetnya basah. Sebetulnya itu karena dari belakang door trim sekatnya kurang rapet. Perbaikannya gampang dan murah, tapi efeknya fatal. Kenapa? Karena di bawah kursi ini, di bawah karpet dasar kursi dari driver, itu ada fuse box, tempat relay, dan itu akan menyebabkan masalah electrical yang merembet kemana-mana kalau bagian situ berkarat. Jadi cara mengetahui sumber masalah electrical di E39 adalah cek karpet belakangnya ini basah atau enggak. Kalau udah ada masalah electrical dan karpet belakangnya basah, nah itu akan lumayan rumit lah perbaikannya. Yang terakhir, khusus E39 manual, waspadai jangan sampai master kopling bawahnya ini rembes. Kenapa nggak boleh rembes? Karena master kopling atas dari E39 itu suku cadangnya sangat langka dan mungkin nggak ada sisanya di Indonesia. Jadi kalau kalian ngambil E39, hindari mengambil unit yang katanya minusnya kopling lengket. Minus kopling lengket itu artinya salah satu dari master kopling atas atau bawah rembes. Kemungkinan master kopling atas karena yang bawah itu sama dengan E36323i. Itu gampang dan murah banget untuk diganti. Tapi kalau master kopling atas, kalian harus punya kenalan bengkel yang dapat memodifikasi master kopling atas ini ngikut dengan suku cadang mobil lainnya. Jadi usahakan
unit yang kalian ambil itu koplingnya nggak ambles.